lagi nih bareng sama aku Mutiara, tentunya cuma di YouTube channel Ngulik Oma. Dan pada kesempatan kali ini aku ada di salah satu perumahan yang masih di area Surabaya nih. Kita ada di area Surabaya Barat. Ini adalah salah satu perumahan namanya Mansion 9. Dan ini ada di tipe Blizzard. Nah, tipe Blizzard ini teman-teman, ada luas tanahnya ada di 66 meter persegi dan luas bangunannya 75 meter persegi. Untuk arsitekturalnya ini menggunakan konsep American modern, teman-teman. Yuk kita langsung lihat aja dari fasadnya nih, teman-teman ya. Untuk fasadnya ini, teman-teman bisa lihat kalau ini American, tapi dia nggak yang kaku banget, teman-teman. Ini masih ada detail-detail lengkung-lengkungnya. Nah, langsung aja kita lihat lebih dekat. Nah, kayak di bagian entrance-nya nih teman-teman ya, bisa dilihat di sini ada penebalan. Ini tembok ya teman-teman. Ini dinding yang di model ada lengkungannya. Nih, yang pastinya nggak kelihatan monoton kan ya, nggak kayak perumahan-perumahan pada umumnya. Dan di sini juga ada penebalan-penebalan juga dengan warna-warna yang monokrom, tapi tetap cakep banget. Ini ada di warna putih dan ada warna abu-abunya sebagai aksennya. Dan ini juga banyak jendela-jendela, banyak bukaan-bukaan yang pastinya bisa besar-besar dan juga bisa memaksimalkan cahaya-cahaya yang ada di luar buat masuk ke dalam ruangan. Jadi rumah ini dipastikan bisa sangat hemat energi, teman-teman. Oh ya, aku mau bahas dulu di bagian carportnya. Ini carportnya bisa muat untuk 2 mobil. Ini juga menggunakan paving block, teman-teman. Dipasang model pasang bata, jadi nggak yang kotak-kotak lurus-lurus gitu aja. Ini ada permainan pasang batanya. Yuk, sekarang kita lihat. Ini kusennya menggunakan kusen aluminium. Dan ini ada kaca mati dan kaca hidupnya nih teman-teman, bisa dibuka. Lalu di area pintunya ini lebar banget. Dan ini yang pastinya bisa bikin rumah ini kelihatan makin megah lagi. Karena ini lebarnya sekitar 1 meteran nih teman-teman. Untuk ukuran pintunya 900 sampai 1 meter lah. Dan rumah ini juga udah menggunakan smart door lock. Ya, sekarang kita masuk ke area dalam. Oke, kita sekarang udah masuk nih ke area livingnya. Nah teman-teman, ini ada di rumah unitnya ya. Jadi rumah contoh. Nah di rumah contoh ini memang beberapa ada yang nggak ada nih, kayak semisal dapur. Nah tapi tenang aja teman-teman, nantinya dapur bisa diletakkan di area sebelah sini. Jadi bisa konsepnya itu open space, living dan dining jadi satu. Nah bagian sini bisa teman-teman jadikan living nih. Nah di sini juga penataannya lucu banget karena di depan jendela ini juga terdapat 2 lampu gantung yang modelnya Kyowo banget ya. Kyowo, tolong nanti editor ya, tolong dikasih Kyowo itu artinya apa? Kyowo banget. Nah, terus juga di sini dipasang TV dan lain sebagainya. Ini hanya contoh ketika teman-teman mampir ke rumah contohnya. Tapi nanti kalau teman-teman mau punya rumah ini, bisa banget main-main dulu ke Mansion 9. Dan juga nanti kalau misal mau desain ulang interiornya, teman-teman bisa menggunakan interior kesayangan teman-teman. Atau bisa juga hubungi AK Karya Properti ya. AK Karya Properti, nanti aku kasih nomornya di bawah sini. Teman-teman bisa free konsultasi soal desain dan lain sebagainya. Dan di sini juga ada opsional buat teman-teman, ini bisa jadi 1 ruang tidur untuk tamu. Ukurannya juga lumayan teman-teman, ini cukup luas. Ini kurang lebih sekitar 2,5 kali 3 meter teman-teman. Ini cukup banget buat teman-teman kalau semisal ada 1 ruangan ini yang bisa digunakan sebagai ruang tidur untuk tamu. Teman-teman bisa kasih 1 kasur untuk single bed kayak gitu, atau teman-teman juga bisa kasih 1 kasur kan single bed, terus juga sama 1 wardrobe gitu. Itu udah cukup banget sebagai ruang tidur untuk tamu. Terus juga kita di area tangga sini juga terdapat 1 kamar mandi yang berada di lantai 1 nih teman-teman. Emang di sini belum lengkap ya teman-teman, nggak apa-apa, belum ada pintunya nih. Jadi kita bisa masuk. Tapi teman-teman di sini ini full keramik sampai atas teman-teman. Dan ini keramiknya juga lucu banget. Modelnya heksagonal kayak gini. Heksa ya, bener ya ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Heksagonal kayak gini, dan ini full sampai plafon. Artinya apa? Jadi maintenance-nya jadi lebih mudah nantinya.
Terus di sini juga ada kloset, ini juga sudah menggunakan toto. Ada beberapa celaan nih di sini supaya teman-teman bisa letakkan sabun dan sampah-sampah teman-teman. Nantinya mungkin di sini akan dipasang shower nih ya, karena di sini sudah ada instalasinya kayak gitu. Nah, untuk area bawah tangga ini teman-teman nanti bisa gunakan sebagai satu tempat untuk penyimpanan. Teman-teman bisa nanti konsultasikan ke desain interior teman-teman, desain interior kesayangan teman-teman. Ini bisa ditutup menggunakan apa? Supaya nanti bisa jadi lebih fungsional lagi. Nah, di sampingnya ini juga terdapat satu kaca, bukan kaca yang besar banget. Ini sampai ke atas ya teman-teman. Sekarang kita lihat dulu di area sini, karena area sini juga terdapat satu kayak skylight ya teman-teman ya. Ini menggunakan tempered glass atau panoramic glass ya, yang pastinya ini bakalan kelihatan lebih estetik lagi. Terus ini juga ada jendela-jendela yang sampai ke atas, ini tingginya bisa sampai 3 meter ya teman-teman. Ini juga sliding, bisa dibuka full sampai ke belakang sini. Jadi kalau teman-teman ada kegiatan nantinya di dalam rumah ini terus butuh space yang lebih luas, ini bisa dibuka dan langsung lihat ke taman belakang. Oke, kayak gitu sih untuk lantai 1 dan ini cukup keren banget. Terus kita ke area tangganya nih teman-teman. Area tangganya ini lebarnya sekitar 80 cm dengan ketinggiannya ini sekitar 15 cm ya. Jadi ini sangat nyaman untuk digunakan naik turun tangga. Terus ini juga untuk railingnya, hand railingnya ini menggunakan kayu nih teman-teman. Terus juga ini untuk railing tangganya juga menggunakan tempered glass. Jadi kelihatan makin minimalis dan makin modern banget ya. Lalu ini juga di saklarnya menggunakan saklar merek Simon nih teman-teman. Jadi ini udah nggak timbul lagi, jadi ini tinggal dipencet-pencet gini aja teman-teman. Ini udah cakep banget. Yuk sekarang kita naik ke lantai 2. Nah, yang keren juga di tangga ini teman-teman, untuk granitnya ini dia pakai yang ukuran besar nih. Jadi biasanya nih kalau aku lihat-lihat di perumahan-perumahan lain, biasanya tuh ada kayak patahan di tengahnya nih, karena granitnya harus dipotong gitu kan. Kalau nggak gitu ukurannya nggak cukup gitu kan. Nah, kalau di sini ini granitnya satu full nih teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ternyata ini menggunakan granit yang gede banget nih teman-teman. Ini ukuran 120 nih, 120 kali berapa nih? Kali 60 nih kayaknya. 120 kali 60 atau enggak 80 nih teman-teman. Jadi ini emang gede banget. Lalu diaplikasikan di tangga anak tangga ini, jadi kelihatan lebih rapi. Yuk sekarang kita naik ke lantai 2. Dan di area tangga ini juga ada satu bukaan yang gede banget ini teman-teman. Ini untuk ukurannya kira-kira sekitar berapa ya? 1,5 dan lebarnya lebih dari 1,5. Ini tingginya mungkin 2 meteran ya teman-teman. Jadi ini cahaya dari area samping rumah bisa masuk secara maksimal ke dalam rumah. Yuk kita langsung naik ke lantai 2. Oke, kita sekarang ada di lantai 2-nya nih. Dan di lantai 2 ini terdapat 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi teman-teman. Jadi compact aja ya sebenarnya. Rumah ini nggak yang gimana-gimana, yang nggak sulit-sulit banget gitu. Jadi di sini juga sudah tersedia segala yang teman-teman butuhin. Ini ada 1 kamar, ini yang pastinya ini kamar rumah contoh ya teman-teman. Jadi ini dipasang kayak kaca gitu. Jadi ini nanti juga akan ditutup dengan dinding. Teman-teman bakal dapatnya dinding. Lalu di sini ada 1 bukaan juga yang full kayak tinggi, tapi nggak sampai plafon sih. Tapi ini cukup banget buat memasukkan cahaya-cahaya yang ada di luar masuk ke dalam. Lalu ini juga bisa dibuka. Jadi udaranya nanti bisa masuk, sirkulasi udara juga bagus banget. Ini ada modelnya kayak ini kaca hidup dari kaca mati ya teman-teman. Jadi ini ada safety, karena kaca mati kalau semisal ini kan emang dari bawah, dari lantai ya teman-teman. Ini nggak ada railingnya, jadi memang si arsiteknya pingin ada safety juga di dalam sini, jadi digunakan kaca mati. Ini ukurannya sekitar sampai 1 meter nih teman-teman. Jadi ini pastinya safety buat teman-teman kalau misal teman-teman punya anak. Lalu ini ada kamar anak dengan ukuran
sekitar 2 meter kali 2 meter nih, 2 kali 2 nih kayaknya. Dan ini cukup banget buat teman-teman kalau misal mau bikin kamar anak yang super simpel. Bisa teman-teman kasih satu single bed dan juga satu wardrobe kayak gitu. Gak usah terlalu banyak barang teman-teman, nanti malah kelihatan sumpek kan ya. Teman-teman kalau misal mau dipercantik lagi rumahnya, teman-teman bisa banget langsung hubungi AK Karya Properti buat tanya-tanya free konsultasi mengenai desain interior atau desain rumah teman-teman. Nah, kita masuk nih ke area kamar utamanya. Ini cukup lebar ya teman-teman. Ini lebarnya kira-kira sekitar 2,5 meter. Lalu untuk panjangnya ini sekitar 3 meteran ya teman-teman. Ini cukup banget, ini cukup luas. Teman-teman bisa kasih satu king size, kasur king size. Lalu juga di sini sudah disediakan stop kontak buat teman-teman mungkin mau pasang televisi atau pasang apalah di sini gitu kan ya. Ya, teman-teman bisa sekalian Netflix and chill gitu kan ya kalau misal udah ada di kamar ini. Lalu nggak lupa juga ini yang ada di fasad nih teman-teman. Satu bukaan yang gede banget dan ini adalah akses untuk ke area balkon. Jadi teman-teman langsung aja bisa mendapatkan view dari kamar ini dan bisa dapat akses langsung ke area balkon yang pastinya ini cocok banget buat teman-teman kalau mau ngopi-ngopi santai nih atau mau ngobrol-ngobrol bareng istri kesayangan kayak gitu ya. Langsung aja ngobrol-ngobrol bareng di sini dan ini seru banget karena ini railingnya juga nggak biasa, nggak kayak model-model orang yang males mikir gitu ya. Jadi kasih lah permainan-permainan kayak gini, jadi makin kelihatan klasik lagi kan. Dan untuk area balkon ini teman-teman, ini dipasang untuk lantainya ini menggunakan granit motif kayu. Ini makin kelihatan sinkron ya antara dalam dan luar, area dalam dan luar. Tapi memang ini bagian yang dalam rumahnya menggunakan vinil dan area luarnya ini menggunakan granit supaya apa? Karena ini kan terkenal langsung sama cuaca ya teman-teman, cuaca karena ini outdoor. Jadi amannya menggunakan granit. Nah, untuk area dalam ini, untuk kamar utama ini, karena ini rumah contoh, ini menggunakan vinil teman-teman. Nggak lupa juga untuk selalu dikasih plin. Plin itu ini ya teman-teman. Apa sih fungsinya plin? Kenapa sih kok dikasih plin? Karena untuk kita yang suka membersihkan rumah nih ya, pastinya nanti air pel untuk kotoran sapu itu bakalan nempel ke dinding itu cepet banget teman-teman. Jadi bisa bikin dinding teman-teman itu gampang kotor. Makanya biasanya bisa menggunakan plin supaya meminimalisir kejadian-kejadian seperti itu. Lalu juga bahan-bahan yang digunakan untuk plin itu bisa kayak menggunakan dari sisa granit. Itu bisa banget digunakan sebagai plin. Nah, kalau yang ini dia menggunakan vinil. Sekarang kita ke area kamar mandi untuk di area lantai 2. Ini kenapa kok dia ada di bukaan di area dalam kamar utama dan juga ada bukaan di area luarnya. Ini mungkin nantinya teman-teman bisa dipilih gitu ya, mau bukaannya itu sebelah mana gitu. Atau ini untuk kamar mandi kamar utama juga bisa, ini nanti akan ditutup dengan dinding. Atau juga ini bisa ternyata untuk kamar mandi untuk umum aja gitu. Jadi yang dikasih pintunya yang di sebelah sini, ini yang ditutup dinding kayak gitu. Dan di sini untuk kamar mandi area lantai 2 ini sudah dikasih satu wastafel nih teman-teman, dan juga kabinet-kabinetnya ini juga tersedia. Lalu juga ini ada cermin yang oke banget sesuai sama ininya, dindingnya, area dindingnya. Dan di sini juga ada satu jendela yang lucu ya, kalau misalnya ada jendela di sini bisa dibuka dan sambil kita mungkin lagi buang hajat gitu ya, terus habis gitu kita sambil ada semilir-semilir angin gitu, jadi makin kenceng tuh buang hajatnya. Dan di sini juga sudah disediakan satu shower teman-teman yang pastinya. Dan ini mungkin buat letak untuk sini ya, letak untuk sabun. Atau di sini mungkin bisa buat duduk kali. Buat apa teman-teman? Kalau yang tahu ini fungsinya buat apa bisa drop di komen ya, di comment section. Dan di area kamar utama ini juga ada satu nih lorong nih yang mungkin
fungsional buat teman-teman mau bikin ini jadi apa, bebas terserah teman-teman. Dan ini aku kasih sedikit gambaran mungkin ya. Mungkin di sini teman-teman bisa kasih satu lemari gitu ya, atau mungkin teman-teman bisa kasih nih satu meja lalu diletakkan beberapa pajangan-pajangan yang teman-teman koleksi kayak gitu. Jadi kamar teman-teman itu makin cantik lagi gitu ya, meskipun tersembunyi. Jadi kesannya kayak ada satu ruangan tersembunyi gitu. Jadi kayak misterius gitu. Lalu di sini juga ada satu bukaan yang gede banget. Ini kaca mati dan kaca hidup tentunya. Kenapa kok ada kaca mati di bawah sini? Karena biar safety. Dan di luar sini, area balkon ini teman-teman juga terdapat penebalan dinding nih yang bentuknya sama kayak di lantai satu tadi. Ada lengkungan-lengkungannya. Jadi lebih apa ya, kalau ngelihatnya itu kayak lebih santai gitu, nggak kaku, nggak yang kotak-kotak banget gitu ya. Biasanya kan kalau American klasik itu kan kayak kaku-kaku banget gitu ya, kotak kayak gitu aja. Tapi di sini dikasih permainan-permainan lengkungan yang pastinya kelihatan makin modern. Dan itu dia tadi teman-teman review rumah pada kesempatan kali ini, ngulik omah ya, episode ngulik omah pada kesempatan kali ini. Ini kita ada di salah satu perumahan Mansion 9 nih di daerah Surabaya Barat. Nanti untuk alamat lengkap bisa ditulis di sini ya, editor, tolong editor. Bisa ditulis di situ. Ini adalah tipe Blizzard. Ini luas tanahnya 6x11 dan luas bangunannya 75 teman-teman. Jadi buat teman-teman yang penasaran, pingin banget tahu rumah ini secara detail, nih aku kasih lagi, aku nggak pelit lagi, aku kasih nomornya ada di bawah sini, nomor marketingnya nih ya. Dan buat teman-teman juga nih yang tadi aku spill tipis-tipis nih, kalau mau cari desain interior bisa banget hubungi AK Karya Properti. Ini aku kasih nomornya juga ada di bawah sini buat free konsultasi. Dan itu dia tadi teman-teman dari Ngulik Omah episode hari ini. Semoga teman-teman bisa enjoy nontonnya dan juga bantu channel ini untuk berkembang terus dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Lalu share ke teman-teman dan saudara-saudara kalian. Oke, gitu aja dari aku, Mutiara. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Wing langsung ke sana. Sing.